Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuni Fatmawati, NIM 18 10 40 862, Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenankanlah di sini saya untuk menyampaikan laporan daripada hasil pelaksanaan PLP dan KKN yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan November. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait pelaksanaan PLP yang saya laksanakan di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul, tepatnya di kelas 2 Buya Hamka, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan Oktober. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan salah satu guru di kelas 2 Buya Hamka. Kenapa di sini saya menyebutkan salah satu guru? Karena di SD Islam Al-Azhar sendiri, dalam setiap kelasnya itu terdapat 2 guru. Nah, di sini saya melaksanakan wawancara dengan Ibu Ika Nur Rahmawati yang kebetulan juga guru pamong saya. Nah, hasil dari wawancara tersebut bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran tidak hanya pada pembelajaran daring, namun juga pada pembelajaran PTMT. Nah, permasalahan yang dihadapi siswa maupun guru pada proses pembelajaran daring diantaranya yaitu jaringan yang tidak stabil, kemudian keterbatasan gadget pada siswa, dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, jaringan yang tidak stabil ini ternyata membuat proses penyampaian materi oleh guru menjadi terhambat, sehingga siswa menerima materi tidak maksimal. Kemudian, waktu yang terbatas karena pada proses pembelajaran daring itu kan waktunya sangat terbatas, terbuang sia-sia akibat jaringan tersebut. Nah, selain itu, ada beberapa siswa yang belum secara mandiri menggunakan gadget untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, siswa tersebut masih bergantung dengan orang tua sehingga sedikit terlambat. Kemudian ada beberapa siswa juga belum bisa mengikuti pembelajaran daring secara mandiri. Jadi, siswa tersebut masih memerlukan pendampingan orang tua untuk mengoperasikan gadget. Artinya, eh, mohon maaf. Selanjutnya, pada awal pelaksanaan pembelajaran daring, tentunya guru juga masih kesulitan dalam pengondisian siswa. Siswa dengan senangnya memainkan fitur yang ada dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting, yaitu dengan menyalakan mic ketika guru sedang menjelaskan sehingga terdengar suara yang tidak beraturan. Kemudian, siswa juga mencoret-coret layar sehingga menutupi dan menghilangkan aksen keindahan pada materi yang telah ditampilkan guru. Nah, namun setelah beberapa kali pertemuan daring, siswa lebih mudah dikondisikan oleh guru. Kemudian, Ibu Ika Rahmawati juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa peraturan di kelas yang dibuat dan siswa dalam proses pembelajaran daring, sehingga siswa dapat mengikuti dengan tertib. Dengan waktu yang terbatas, guru memberikan materi dengan sederhana namun menyeluruh. Nah, kemudian untuk memaksimalkan penyampaian materi ketika daring, guru juga memberikan kembali materi melalui Pintro atau Asram Edu, yaitu Pintro ataupun Asram Edu itu merupakan sistem pembelajaran yang dimiliki oleh SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Nah, melalui Pintro dan Asram Edu tersebut sebagai bahan belajar siswa lebih lanjut. Jadi siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru itu melalui Pintro maupun Asram Edu. Dalam pengumpulan tugas pun terdapat beberapa siswa yang terlambat, bahkan ada juga siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, tentunya hal tersebut disebabkan oleh siswa yang belum bisa secara mandiri mengoperasikan gadget. Selain itu, ada juga siswa yang masih bergantung dengan orang tua. Kesibukan orang tua yang menyebabkan siswa terlambat mengumpulkan tugas, bahkan ada yang tidak mengumpulkan. Nah, dengan permasalahan tersebut tentunya guru kelas tetap mengingatkan orang tua untuk memberikan pendampingan lebih pada siswa. Setelah hampir 2 tahun siswa belajar secara daring, kini mulai melaksanakan
belajar langsung di kelas atau PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, guru memulai dari awal untuk memberlakukan pembiasaan serta peraturan di kelas yang dulu pernah diterapkan. Siswa mulai beradaptasi dengan ruang kelas yang baru, peraturan baru, serta pembiasaan baru. Nah, terdapat beberapa siswa yang perlu penekanan peraturan dan pembinaan dibandingkan dengan siswa lain. Siswa kelas 2 Buya Hamka ini tergolong anak yang aktif, dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, ada satu siswa yang sangat aktif dan tidak bisa tertib ketika pembelajaran berlangsung. Berulang kali diingatkan dan ditegur, tetap saja diulangi. Izin ke toilet sering dilakukan dan tidak dilakukan dengan semestinya. Akan tetapi dengan ketidaktertiban tersebut, dalam pembelajaran, siswa ini dalam akademik tidak ada keterlambatan. Siswa ini bisa disebut anak yang cerdas, percaya diri, dan kreatif. Selain siswa tersebut, ada juga siswa yang sangat pendiam dan kurang aktif. Beberapa kali ditegur guru dan diminta untuk maju ke depan, namun terlihat malu-malu. Terlihat anak tersebut juga terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam mengerjakan tugas, sering selesai paling akhir. Kemudian, dalam kelas 2 Buya Hamka tidak ada permasalahan yang cukup serius, hanya perlu waktu untuk adaptasi dan penekanan dalam pembiasaan. Ibu Ika Rahmawati juga menjelaskan bahwasanya siswa kelas 2 Buya Hamka cukup cepat dalam menangkap pembelajaran. Perbedaan karakter yang membuat adanya penekanan terhadap siswa. Permasalahan yang ada pun tidak membutuhkan perhatian yang serius, hanya perlu pendekatan dan bimbingan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan yang dihadapi siswa dan guru pada saat proses pembelajaran daring dan PTMT. Selanjutnya saya akan menyampaikan pelaksanaan KKN yang telah saya laksanakan di Rancak Dukuh, tepatnya di RT 03 dan 04, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Untuk KKN sendiri dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan November. Adapun proker yang dicanangkan di kelompok saya, yaitu yang pertama ada TPA. Nah, TPA ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada waktu setelah sholat maghrib. Nah, untuk anak-anak TPA ini yaitu dimulai dari usia TK sampai dengan SMP. Adapun guru di sana yaitu ada 3, yaitu 2 ustazah dan 1 ustadz. Nah, kemudian yang proker yang kedua yaitu bimbel atau bimbingan belajar yang kami laksanakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 yang diikuti oleh siswa ataupun anak dari TK sampai dengan SMP. Kemudian pengelolaan telur asin yang kami laksanakan kolaborasi dengan pemuda yang ada di sana, dan pengelolaan telur asin ini telah kami laksanakan tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 November. Kemudian ada taman baca dan pembuatan mading. Nah, taman baca di sini kami telah mendonasikan kurang lebih ada 50 buku. Kemudian pembuatan mading yang mengikut sertakan anak-anak bimbingan belajar yang telah kami laksanakan pada tanggal 20 Desember. Kemudian senam massal. Senam massal ini kami alokasikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Rancak Dukuh, tepatnya di RT 03 dan 04, dan pelaksanaannya sendiri pada hari Sabtu tanggal 13 Desember di sore hari, yaitu jam 3, tepatnya di jam 3. Kemudian posyandu, mohon maaf. Nah, posyandu ini kami laksanakan pada tanggal 21 Desember, tepatnya di hari Minggu. Dan ini kami membantu ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu yang mengurusi posyandu tersebut. Untuk pelaksanaan posyandu ini tidak bermukim atau tidak dalam satu tempat, namun kami petugas itu berkeliling ataupun menuju rumah di setiap RT-nya untuk melaksanakan posyandu karena melihat kondisi yang masih pandemi.
Kemudian kerja bakti musola dan kerja bakti masjid. Kerja bakti musola ini telah kami laksanakan pada hari Sabtu pagi. Kemudian untuk kerja bakti masjid ini telah kami laksanakan pada hari Kamis, tepatnya Kamis malam, untuk mempersiapkan pelaksanaan sholat Jumat di pagi harinya. Di siang harinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan PLP dan KKN yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.